Kenakan 12 pemeriksaan cek lab untuk ibu hamil hanya 100.000. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Ibu yang sesi pertama ya, betul ya. Di sini pada belum berarti cek lab. Belum. Oke. Ya, kita akan jelasin dulu nih cek labnya sekarang apa aja ya. Cek labnya sekarang terdiri dari pemeriksaan darah. Pemeriksaan darahnya apa aja? HB atau hemoglobin ya, itu untuk menentukan kadar oksigen di sel darah merah. Jadi nanti kelihatan nih ibu hamilnya anemia enggak, kurang darah enggak, karena hemoglobin ini berpengaruh ke melahirkan nanti. Ada salah satu yang reaktif, nanti harus ada persiapan penanganan untuk persalinannya, karena penanganannya akan berbeda yang reaktif sama yang negatif. Begitu ya ibu-ibu ya. Sambil menunggu, boleh kita sharing-sharing dulu. Nanti ada yang dipanggil untuk periksa darah, ada yang dipanggil untuk cek jantung janin bayinya. Ya, sebelumnya boleh kita kenalan dulu deh, ibu. Mulai dari ibu ya, sebutkan nama. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia, usia saya 25 tahun, kehamilan anak pertama, usia kandungan 13 minggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nita Rahmawati, usia 23 tahun, usia kehamilan 12 minggu. 12 minggu. Oh, nama saya Dina, 12 minggu, anak pertama. 12 minggu. 14. Ini mau lahiran ya ibu ya. Bu Lutfi. Iya. Bu Lutfi ya. Lutfi ini udah mau lahiran nih, tapi belum cek lab, tapi tetap diharuskan juga cek lab. Memang pagi ini sesinya sesi yang ini ya, yang trimester pertama ya. Jadi kalau nanti cek jantung janinnya, semua ibu-ibu yang di atas 16 minggu wajib. Kalau di bawah 16 minggu kan belum terlalu terdengar. Perbedaannya cairan ketuban sama kehamilan apa? Oke. Kayak gimana teksturnya gitu? Ya. Nah, perbedaan cairan ketuban sama muncul, rembes. Jadi pas ganti celana teh basuh deui. Ganti celana basuh deui. Nah, itu biasanya ketuban kalau yang gitu. Dia bisa warna jernih, bisa warna hijau. Tapi kalau keputihan, sekali udah aja. Kadang-kadang keputihan juga ada sih yang cair, ada ya. Ada juga nih keputihan yang cair banget gitu ya. Jadi kayak air. Nah, tapi nggak terus-terusan. Itu yang bisa membedakan ketuban dan keputihan. Oke? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama sayang. Cerdas merencanakan kehamilan. Nah, rencana kehamilan harus direncanakan ya ibu-ibu, biar ibu sama bayinya juga nanti saat hamil atau melahirkan juga sehat. Nah, rencanakan tidak dalam pekerjaan yang berat. Ibu-ibu, kalau mau merencanakan kehamilan harus tidak dalam pekerjaan yang berat dan mempunyai waktu untuk istirahat yang cukup, karena istirahat juga penting ya ibu-ibu. Lalu mempersiapkan sosial dan ekonomi. Nah, ekonomi juga jadi salah satu poin utama itu terlalu sering atau jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Pertama kasihan kan kededenya juga kan harus ASI 2 tahun ya. Terus terlalu banyak anak juga kurang baik, disarankan 2 anak cukup. Lalu yang kedua memperbaiki gaya hidup. Yang pertama tidak merokok, karena ya sudah jelas ya ibu. Dari kurang minum tablet tambah darah, ternyata kita dari konsumsi kopi atau teh itu bisa bikin HB-nya turun. Ya, minum tablet tambah darah itu bisa jadi turun. Ditambah lagi kitanya sering minum kopi, minum teh, ternyata kopi sama teh itu bisa bikin pengenceran dalam darah. Jadi kalau kita HB-nya pengen bagus, aku nih misalkan minum tablet tambah darah. Jadi ketika menjelang bersalin kita nggak ada mules-mules, tapi ternyata ketubannya udah nerembes. Nah, itu bisa disebabkan karena kitanya sering kepapar asap rokok atau keputihan. Ya, jadi sebenarnya ketuban itu setebal kertas. Ya, jadi semakin sering kepapar asap rokok, si ketuban itu akan semakin menipis. Oke, terus apalagi obat-obatan ya.
Obat-obatan makanya ini ngaruh banget ke pertumbuhan sama perkembangan janin. Jadi kalau obat-obatan baiknya diperiksain ya gitu. Karena apalagi suka ada yang alergi obat. Gitu ya. Jadi saya mau jelasin dulu sebelum cek labnya. Kita mau jelasin dulu tentang persiapan setelah persalinannya nanti gitu ya. Kalau sebelum persalinan dan mau persalinan kan udah dijelaskan terus nih sama Bu Bidannya saat kontrol gitu ya. Nah sekarang kita akan jelaskan setelahnya, yaitu adalah penggunaan kontrasepsi atau KB-nya gitu ya. Ya kalau Ibu waktu itu IUD, oh IUD jaraknya lumayan panjang ya. Oke, nah sebelumnya mungkin kalau Ibu yang semester 3 kan masih bingung-bingung ya setelah lahiran mau pakai KB apa enggak, KB-nya KB apa gitu kan ya. Nah itu harus dipikirkan dulu ternyata dari selama kehamilannya gitu. Karena apa? Karena nanti setelah udah nifas, Ibu harus menentukan penggunaan kontrasepsi. Ya, kenapa? Karena kita harus menjarakkan dulu kehamilan dari anak pertama ke anak selanjutnya ya. Jadi biar ada jaraknya dulu, biar kitanya fokus dulu sama dedeknya gitu ya. Paling enggak dedeknya harus diberikan dulu ASI, terus juga ada fokus untuk ngurusnya dulu ya, artinya nanti ada MPASI dan lain sebagainya sampai dedeknya udah cukup usianya baru bisa kehamilan berikutnya. Ya biar ibu juga nggak stres gitu ya. Kata berapa jaraknya? 4 tahun, oke aman. Kalau ibu berapa tahun dari yang terakhir? Dari yang pertama 7. Oh lumayan ya kalau di IUD ya. Jaraknya memang kalau IUD kan jangkanya panjang, jadi memang jaraknya panjang ya Bu ya, lama gitu. 4 tahun sudah cukup, 7 tahun juga sudah cukup gitu ya. Tapi yang jadi bahaya adalah yang jaraknya dekat gitu ya. Ada yang sampai berapa bulan sudah hamil lagi. Pernah dengar ya kayak gitu ya? Ada yang belum setahun ternyata sudah kehamilan selanjutnya. Ada juga atau yang seperti itu. Ya kemungkinan besar memang tidak menggunakan KB biasanya. Jadi ibunya apa KB-nya? KB-nya ya pakai yang alami aja gitu ya. Karena menyusui nggak kayak udah bablas lah akhirnya hamil lagi. Ternyata masa kesuburan itu balik lagi setelah ibunya dinifas. Ada yang hormonal dan non hormonal. Nah kalau hormonal di sini jadi dikasih obat dan obatnya itu mempengaruhi hormon di tubuh ibu-ibu agar nanti saat sperma sama sel telur bertemu itu spermanya jadi dinding rahimnya ada ya mengental, jadi tidak membuat sperma bertemu dengan sel telur. Nah kalau yang non hormonal contohnya itu ada IUD. Nah kalau IUD ini biasanya jadi pakai alat gitu segede korek api kayak huruf T gitu, nanti disimpan di rahim. Nah di situ fungsinya nanti biar menutup jalannya sperma biar nggak ketemu sel telur. Nah untuk efek sampingnya IUD itu sendiri biasanya mensnya jadi lebih lama dan lebih banyak pengeluaran darahnya. Terus biasanya ada rasa sakit, rasa sakit kram perut di bagian bawah karena kan disimpan benda asing di dalam rahimnya dan jadinya kan butuh penyesuaian. Jadi kalau misalnya ada nyeri perut di bagian bawah atau nanti pas menstruasinya lebih sakit itu wajar karena ada alat di dalam rahimnya kan. Nah untuk pemakaian IUD itu sendiri biasanya 40 hari setelah melahirkan baru bisa dipasang IUD. Terus kalau misalnya IUD ini nggak bisa dipakai kalau misalnya ada infeksi menular seksual atau lagi menderita HIV, itu nggak bisa dipakai. Lalu selanjutnya kalau IUD jadi lama penggunaannya karena itu termasuk kontrasepsi jangka panjang, jadi itu bisa 5-8 tahun masa kontrasepsinya. Selanjutnya kalau misalnya IUD itu sendiri kalau setelah dipasang langsung bisa efektif karena itu langsung dipasang di dalam rahim dan tidak ada hormonnya, terus tidak mengganggu juga pada saat hubungan seksual. Halo, dengan Ibu siapa? Monica. Ibu Monica. Ibu usia kehamilannya sekarang berapa minggu? 14. Masuk 14 nih. Apa yang dirasakan di usia kehamilan 14 minggu? Kalau mual mah udah nggak begitu dari awal hamil ya, udah agak berkurang. Cuman yang paling kerasa mah kalau udah makan tuh suka kenceng gitu sih detak jantungnya. Terus perutnya juga begah mungkin ya. Kayak ngerasa asam lambung gitu? Iya mirip-mirip gitu. Terus dari hasil labnya kayak gimana nih?
Alhamdulillah tadi dicek bagus semuanya. Bagus ya, kayak gitu. Ada keluhan nggak pas tadi cek lab kayak sakit nggak pas disuntik, pas diambil darahnya sakit ya? Udah lama nggak disuntik ya, terus iya. agak takut juga sama Jarum suntikan, suntik, tapi iya. alhamdulillah sih. Ya namanya disuntik kan pasti sakit Iya. aja. Tapi berarti hasilnya oke semua ya? Ya, Ya, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama.